Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Morenita Aritona, NIM F1E1200029. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang penerapan teori antrian pada sebuah kasus, di mana dalam kasus ini saya mengambil judul Analisis Penerapan Sistem Antrian pada PT Bank Rakyat Indonesia (TBK), Kantor Cabang Pembantu Unit Palangga, Kabupaten Goa. Nah, di mana dalam em, materi yang akan saya jelaskan, saya mengambil dari jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Antrian pada PT Bank Rakyat Indonesia (TBK), Kantor Cabang Pembantu Unit Palangga, Kabupaten Goa, di mana jurnal ini ditulis oleh Muhammad Makfira, Pasagia Aris, Muhammad Nur Abdi. Nah, judul judul jurnalnya adalah Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis, volume 3 nomor 2 tahun 2019. Nah, ini adalah jurnal yang menjadi panduan saya untuk menjelaskan penerapan teori antrian yang akan saya jelaskan. Penerapan teori antrian. Yang pertama, latar belakang. Mengikuti model antrian dari masa ke masa, PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) terus mengalami kemajuan nasabah, tetapi jumlah nasabah yang tiap tahun meningkat mengakibatkan masalah dalam antrian, di mana tingkat antriannya sangat tinggi dan membuat nasabah lebih lama menunggu, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti awal bulan dan mendekati hari raya, di mana kunjungan nasabah meningkat. Antrian yang sangat panjang dan terlalu lama akan merugikan pihak yang membutuhkan pelayanan, karena waktu yang terbuang selama menunggu. Di samping itu, pihak pemberi pelayanan secara tidak langsung juga mengalami kerugian karena akan mengurangi efisiensi dan efektivitas kerja dan bahkan akan menimbulkan citra kurang baik pada masyarakat. Untuk mengatasi fenomena di atas, penggunaan model antrian dapat membantu pihak PT Bank Rakyat Indonesia Persero (TBK), Kantor Cabang Pembantu Unit Palangga Kabupaten Goa dalam merancang sistem operasional dalam melayani nasabah. Nah, sebelum kita membahas studi kasusnya, saya akan membahas sedikit tentang teori antrian. Teori antrian, pengertian teori antrian. Teori antrian merupakan sebuah bagian penting dari kegiatan operasi dan juga alat yang sangat berharga bagi manajer operasi. Antrian adalah sebuah situasi yang umum. Sebagai contoh, bank saat nasabah mengantri di teller untuk melakukan transaksi, sedangkan antrian adalah orang-orang yang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani. Nah, yang berikutnya ada contoh penggunaan sistem antrian. Yang pertama, pelanggan menunggu pelayanan di depan kasir supermarket. Dua, mahasiswa menunggu untuk registrasi. Tiga, pelanggan menunggu pelayanan di KFC. Empat, antrian di depan mesin cuci otomatis. Lima, pesawat terbang menunggu pelayanan menara pengawas untuk melakukan landing atau take off. Nah, ada beberapa perilaku dalam sistem antrian. Yang pertama, karakteristik antrian. Karakteristik antrian. Sumber input yang mendatangkan pelanggan bagi sebuah sistem pelayanan memiliki karakteristik, yaitu ukuran populasi merupakan sumber konsumen atau sumber kedatangan dalam sistem antrian yang meliputi populasi yang tidak terbatas. Populasi yang tidak terbatas itu adalah jumlah kedatangan atau pelanggan pada waktu tertentu hanyalah sebagian kecil dari semua kedatangan yang potensial. Yang berikutnya, populasi yang terbatas artinya sebuah antrian ketika ada pengguna pelayanan yang potensial dengan jumlah yang terbatas. Yang berikutnya, karakteristik sistem antrian berikutnya adalah perilaku kedatangan. Nah, menurut Heiser dan Rendell, menyatakan bahwa perilaku konsumen berbeda-beda dalam memperoleh pelayanan. Ada 3 karakteristik perilaku kedatangan, yaitu 1, pelanggan yang sabar. Pelanggan yang sabar adalah
mesin atau orang-orang yang menunggu dalam antrian hingga mereka dilayani dan tidak berpindah dalam garis antrian. Yang berikutnya, pelanggan yang menolak. Pelanggan yang menolak tidak mau bergabung dalam antrian karena merasa terlalu lama, membutuhkan waktu untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, ada pelanggan yang membelok. Pelanggan yang membelok adalah pelanggan yang berada dalam antrian akan tetapi tidak sabar dan meninggalkan antrian tanpa melengkapi transaksi mereka. Yang berikutnya, karakteristik sistem antrian yang berikutnya ada dari segi pola kedatangan. Menurut Heiser dan Render, menggambarkan bagaimana distribusi pelanggan memasuki sistem. Distribusi kedatangan terdiri dari constant arrival distribution. Constant arrival distribution, pelanggan yang datang setiap periode tertentu. Yang berikutnya ada arrival pattern random, di mana pelanggan yang datang secara acak. Yang berikutnya ada disiplin antrian. Disiplin antrian. Menurut Heiser dan Render bahwa disiplin antrian merupakan aturan antrian yang mengacu pada peraturan pelanggan yang ada di dalam barisan untuk menerima pelayanan yang terdiri atas first come, first serve, last come, first serve, shortest operation timer, service in random order. Yang berikutnya, karakteristik sistem antrian pada bidang fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan pada umumnya digolongkan menurut jumlah saluran yang ada. Sebagai contoh, jumlah kasir dan jumlah tahapan. Sebagai contoh, jumlah pemberhentian yang harus dibuat. Desain sistem pelayanan dapat digolongkan menjadi 4, yaitu single channel, single pace, single channel, multi pace, kemudian berikutnya multi channel, single pace, yang berikutnya ada multi channel, multi pace. Nah, setelah menjabarkan sedikit tentang sistem antrian, saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya. Yang pertama terdiri dari um, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga penerapan sistem antrian pada proses transaksi di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang pembantu unit Palangga Kabupaten Goa belum optimal. Yang berikutnya kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menganalisis sistem antrian yang saat ini diterapkan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang pembantu unit Palangga Kabupaten Goa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menghitung berapa banyak jumlah nasabah yang datang dan dilayani oleh sistem pelayanan per jam, sehingga jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penilaian untuk menyatakan bobot dari tingkat kepentingan konsumen dan kinerja perusahaan. Yang berikutnya, waktu dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang pembantu unit Palangga, Kabupaten Goa. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan April sampai Mei 2018. Nah, yang berikutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang melakukan proses transaksi selama penelitian di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang pembantu unit Palangga Kabupaten Goa, pada bagian teller dengan menggunakan kartu antrian yang populasinya tidak terbatas, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, di mana sampel pada penelitian ini adalah nasabah yang melakukan transaksi di teller yang menggunakan kartu antrian dengan asumsi kinerja dan waktu pelayanan setiap teller sama. Nah, yang berikutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan atau peninjauan secara langsung pada objek
penelitian yakni PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang pembantu unit Palangga Kabupaten Goa untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh diuji dengan menggunakan model-model antrian yang sesuai serta waktu yang optimal dalam proses pelayanan nasabah. Yang berikutnya ada wawancara atau interview. Wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan melibatkan narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya. Yang berikutnya ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti akurat dan pencatatan sumber informasi khusus seperti gambar, tulisan, dan lain sebagainya. Teknik analisis. Pada model ini terdapat dua atau lebih jalur atau stasiun pelayanan yang tersedia untuk melayani pelanggan yang ada. Asumsi bahwa pelanggan yang menunggu pelayanan membentuk satu jalur yang akan dilayani stasiun pelayanan tersedia pertama kali pada saat itu. Model ini juga mengasumsikan bahwa kedatangan mengikuti distribusi eksponensial negatif. Pelayanan dilakukan secara FC, FS, dan semua stasiun pelayanan diasumsikan memiliki tingkat pelayanan yang sama. Nah, rumus antriannya akan diartikan sebagai disimbolkan M yang merupakan artinya jumlah jalur terbuka, mu, jumlah orang yang dilayani persatuan waktu setiap jalur, dan lambda, jumlah kedatangan rata-rata persatuan waktu. Nah, untuk rumus antriannya sendiri bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama ada probabilitas terdapat 0 orang dalam sistem atau tidak adanya pelanggan sistem. Maka rumusnya adalah seperti pada gambar ini, yaitu P0, 1 dibagi sigma dari M kurang 1, 1 per N faktorial lambda per mu dikali dengan N tambah 1 per M faktorial dikali lambda per mu dikali M. Kemudian ada mu dikurang lambda. Untuk mu lebih besar dari lambda. Kemudian ada jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem. Bisa dirumuskan sebagai LS sama dengan lambda. Lambda mu dikali lambda per mu kali pangkat M dibagi M kurang 1 faktorial dikali M kali mu kurang lambda kuadrat P0 tambah lambda per mu. Yang berikutnya, waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam antrian sedang dilayani dalam sistem yaitu WS sama dengan LS per lambda. Nah, untuk rumus berikutnya ada waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan atau unit untuk menunggu dalam antrian yaitu WQ sama dengan LQ per lambda. Tingkat utilitas teller dapat dirumuskan sebagai P sama dengan lambda per M mu. Nah, setelah dilakukan perhitungan terhadap data-data yang telah didapat, hasil penelitian yang didapat ada dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama adalah analisis kinerja sistem antrian. Dalam melayani nasabah, yakni pada proses transaksi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang pembantu unit Palangga Kabupaten Goa menggunakan model antrian multiple channel query system atau model antrian jalur berganda, di mana terdapat dua teller yang dapat melayani para nasabah, namun fase yang dilewati oleh nasabah untuk melakukan transaksi melalui teller hanya satu kali. Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh setiap teller untuk melayani nasabah yang satu dengan yang lainnya bersifat random atau acak. Lamanya waktu pelayanan pada jenis transaksi yang dilakukan nasabah. Dalam upaya mempertahankan tingkat produktivitas pada proses transaksi PT Bank Rakyat Indonesia Persero (TBK), kantor cabang pembantu unit Palangga Kabupaten Goa menentukan waktu pelayanan bagi setiap seller maksimal adalah 3 menit. Disiplin pelayanan yang diberlakukan adalah first come, first serve atau FCFS, di mana nasabah yang datang terlebih dahulu mengambil nomor antrian akan memperoleh pelayanan terlebih dahulu. Nah, poin yang berikutnya adalah tingkat kedatangan nasabah dan tingkat pelayanan teller.
Tingkat kedatangan merupakan banyaknya nasabah yang datang untuk mendapatkan pelayanan dari teller. Dinyatakan dalam beberapa banyak nasabah dalam periode waktu tertentu. Tingkat kedatangan nasabah diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Proses Poisson sendiri adalah kedatangan nasabah lain tidak tergantung pada waktu atau tidak terbatas, sedangkan tingkat pelayanan teller adalah waktu pelayanan yang disediakan untuk melayani nasabah. Data kedatangan nasabah diperoleh dengan cara melakukan pengamatan jumlah nasabah yang memasuki sistem antrian pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang pembantu unit Palangga Kabupaten Goa. Pengamatan dilakukan selama 10 hari kerja sejak tanggal 24 April 2018 dan dilakukan mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jumlah nasabah dicatat setiap interval 1 jam. Poin yang berikutnya adalah analisis sistem antrian dengan Multiple Channel Query System atau MMS. Pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang pembantu unit Palangga Kabupaten Goa terdapat 2 teller yang disediakan untuk dapat melayani para nasabah yang akan melakukan transaksi penyetoran, penarikan, dan transfer uang. Banyaknya jumlah nasabah yang ingin melakukan transaksi seringkali menimbulkan antrian yang panjang, sehingga nasabah membutuhkan waktu yang lama untuk antri. Oleh karena itu, penulis dapat menganalisis sistem antrian yang saat ini digunakan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang pembantu unit Palangga Kabupaten Goa dengan menggunakan Multiple Channel Query System atau MMS untuk melihat kinerja sistem antrian yang ada. Analisis sistem antrian dengan model jalur berganda atau MMS yang telah dijelaskan di bab 2 adalah sebagai berikut. M sama dengan jumlah jalur yang terbuka, sedangkan lambda adalah jumlah kedatangan rata-rata persatuan waktu, dan mu adalah jumlah orang yang dilayani persatuan waktu pada setiap jalur. Nah, setelah dilakukan penelitian dan perhitungan, maka didapat hasil penelitian sebagai berikut. Dapat hasil penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, tingkat utilisasi teller atau tingkat kesibukan teller. Jam sibuk kerja teller adalah pada jam 8 sampai jam 9 pagi atau sebesar 0,725 atau 72%. Kemudian, rata-rata jumlah nasabah dalam antrian atau LQ, rata-rata jumlah nasabah dalam antrian terpanjang terjadi pada periode jam 8 sampai jam 9, di mana terlihat rata-rata nasabah yang mengantri sebanyak 1,602 orang, sedangkan jumlah rata-rata nasabah dalam antrian terpendek terjadi pada periode jam 12 sampai jam 1 dan jam 1 sampai jam 4 sebanyak 0,187 orang. Poin yang ketiga adalah rata-rata jumlah nasabah dalam sistem antrian atau LS. Rata-rata jumlah nasabah yang menunggu dalam sistem terpanjang terjadi pada periode jam 8 sampai jam 9 pagi, di mana jumlah nasabah sebanyak 3,052 orang. Sedangkan jumlah rata-rata nasabah yang menunggu sistem terpendek terjadi pada periode jam 12 sampai jam 1 dan jam 13 sampai jam 2 sebanyak 1,037 orang. Yang poin yang berikutnya ada waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang nasabah untuk menunggu dalam antrian atau WQ. Waktu terpanjang yang diperlukan nasabah dalam antrian adalah 3,31 menit dan waktu terpendek adalah selama 0,66 menit pada periode waktu jam 12 siang sampai jam 1 dan juga dari jam 1 sampai jam 2 siang. Poin yang kelima adalah waktu rata-rata yang dihabiskan seorang nasabah dalam waktu sistem WS. Waktu terpanjang yang dihabiskan seseorang dalam sistem adalah selama 6,31 menit. Pada periode waktu jam 8 sampai jam 9 selama 3,66 menit pada periode waktu
jam 12 sampai jam 1, dan jam 1 sampai jam 2. Nah, dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut. Maka bisa diambil kesimpulan dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis sistem antrian yang saat ini diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero TBK, Kantor Cabang Pembantu Unit Palangga Kabupaten Goa disimpulkan bahwa kinerja pada bagian teller dikatakan tidak terlalu baik atau belum optimal. Karena dalam hal ini lamanya waktu tunggu nasabah atau WQ dalam antrian yaitu 0,055 jam atau 3,31 menit dan rata-rata jumlah nasabah dalam antrian terbanyak atau LS sebanyak 3,052 orang yang terjadi pada periode waktu jam 8 sampai jam 9. Dan terkadang terdapat transaksi nasabah yang harus mendapatkan persetujuan dari atasan atau approval. Hal ini dapat mengakibatkan nasabah yang berada dalam sistem antrian akan menunggu terlalu lama. Oleh karenanya, untuk menjaga kinerja tersebut, maka periode waktu di mana jumlah tingkat kedatangan nasabah yang datang tinggi, terutama pada waktu periode jam 8 sampai jam 9. Maka PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Kantor Cabang Pembantu Unit Palangga harus cermat dalam mengatur kinerja sistem antrian. Untuk mengatasi hal di atas, untuk mengatasi ketidakefektifan dalam sistem antrian atau sistem pelayanan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero, solusi sementara yang bisa diberikan adalah Kantor Cabang Pembantu Unit Palangga harus cermat dalam mengatur kinerja sistem antrian. Hal ini sangat penting apabila terjadi penambahan satu orang teller untuk melayani transaksi nasabah, maka dapat meningkatkan kinerja sistem antrian pada teller sehingga tidak menimbulkan antrian panjang dan nasabah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk antri. Nah, eh, di sini ada tabel perhitungan yang dilakukan jika terjadi penambahan teller pada PT Bank Rakyat Indonesia Persora TBK cabang Talangga Goa. Nah, ini adalah tabelnya. Di sini dapat kita lihat bahwa dari hasil perhitungan dengan menambahkan satu teller atau em, yang akan menjadi pemasukan peneliti pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Kantor Cabang Pembantu Unit Palangga Kabupaten Goa dapat disimpulkan bahwa kinerja sistem antrian pada bagian teller akan menjadi lebih baik dengan hasil perhitungan yang tertera pada tabel berikut ini. Rata-rata jumlah nasabah dalam antrian terbanyak atau LS adalah 1,6656 5 orang pada periode waktu jam 8 sampai jam 9. Lamanya waktu tunggu nasabah dalam antrian sudah berkurang dari yang tadinya 0,007 jam atau 0,43 menit. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, diketahui bahwa penerapan sistem antrian dengan penambahan jumlah teller dapat membantu mengoptimalkan proses transaksi pada PT Bank Rakyat Indonesia Persora TBK, Kantor Cabang Pembantu Unit Palangga, Kabupaten Goa. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa diduga penerapan sistem antrian pada proses transaksi di PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Kantor Cabang Pembantu Unit Palangga Kabupaten Goa belum optimal dinyatakan dapat diterima. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang analisis penerapan sistem antrian pada PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero TBK, Kantor Cabang Pembantu Unit Palangga, Kabupaten Goa. Nah, sebelum menutup penjelasan saya kali ini, saya akan membuat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah jenis sistem antrian yang diterapkan pada proses transaksi PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, Kantor Cabang Pembantu Unit Palangga, adalah jenis antrian model Multiple Channel Query System atau MFC. 2. Hasil perhitungan kinerja sistem antrian yang saat ini diterapkan di PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, Kantor Cabang Pembantu Unit Palangga
pelanggan dengan 2 teller terdapat lamanya waktu tunggu nasabah atau WQ dalam antrian yaitu 0,055 jam atau 3,31 menit dan rata-rata jumlah nasabah dalam antrian terbanyak atau LS sebanyak 3,052 orang dan ini terjadi pada periode waktu jam 8 pagi sampai jam 9. Hal ini menunjukkan kinerja sistem antrian pada proses transaksi PT Bank Rakyat Indonesia cabang pembantu unit Palanggah belum optimal. Yang ketiga, sedangkan hasil perhitungan dengan penambahan jumlah satu teller menjadi 3, maka dapat diperoleh kinerja sistem antrian dengan hasil perhitungan yaitu rata-rata jumlah nasabah dalam waktu terbanyak LS 1,656 orang pada periode waktu jam 8 sampai jam 9, lamanya waktu tunggu nasabah atau WQ dalam antrian sudah berkurang menjadi 0,007 jam atau 0,43 menit. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan adanya. Yang keempat adalah penambahan satu jumlah teller, maka dapat diketahui bahwa kinerja sistem antrian akan meningkat dan optimal. Hal ini perlu dilakukan agar kinerja operasional PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang pembantu unit Palangga Kabupaten Goa, secara keseluruhan tidak terganggu dan proses transaksi dapat berjalan secara optimal sehingga tidak membuat nasabah mengantri terlalu lama dan memakan terlalu banyak waktu untuk melakukan transaksi. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang analisis penerapan sistem antrian pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang pembantu unit Palangga Kabupaten Goa. Baiklah, demikian penjelasan saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.